Selamat berjumpa kembali dengan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai lelang nih. Ya, Ada begini kan, ada nasabah nih mengambil KPR, ya, mengambil KPR. Nah, si nasabah tersebut sudah lama tidak dapat mengangsur uang, sudah tidak mampu membayar nih. Nah, hmm, oleh si pihak itu dilelang, dilelang, dilelang ke KPKNL. Nah kan, yang kita ketahui ada 2 tuh, ada yang langsung lelang itu ke KPKNL dan ada juga yang harus melalui persidangan dulu. iya. Itu apa perbedaannya itu bagaimana? Oh, iya. Lelang ke KPKNL itu biasanya bank itu memiliki hak tanggungan atas tanah tersebut. Ya, Biasanya bank mendaftarkan ke BPN sehingga, muncullah, eee, sertifikat hak tanggungan. Awalnya dasarnya pembuatan, akta hak tanggungan dulu ke notaris, lalu ke BPN, muncullah sertifikat hak tanggungan. Apabila bank punya sertifikat hak tanggungan itu, bank berhak untuk mengajukan lelang langsung ke KPKNL. ya, Karena sertifikat hak tanggungan itu eh, ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki nilai eksekutorial sama dengan putusan pengadilan gitu. Adapun yang yang lelangnya ke pengadilan ya, biasanya itu yang pertama itu bank tidak mempunyai sertifikat hak tanggungan. Biasanya apabila nasabah memiliki kreditnya kecil-kecil, biasanya bank itu tidak memiliki hak tanggungan. Atau yang tanpa agunan gitu kan, ya, banyak gitu. Yang kedua, bank itu biasanya siapa tahu nasabahnya itu kalau mengajukan gugatan ke pengadilan itu dapat membayar secara lunas gitu. Kan pola pikirnya banyak masyarakat yang takut dengan pengadilan iya, seolah-olah iya, seolah-olah gitu iya, iya. gitu. Gitu. Ma- Makanya walaupun memiliki sertifikat hak tanggungan, bank itu tetap ke pengadilan. Siapa tahu tanpa harus lelang, nasabah bisa membayarnya Iya, gitu. iya. Nah, ketika bank itu melelang nih, ketika Hmm. itu rumah itu dilelang, Hmm. apakah si nasabah itu harus melunasi sampai dengan selesai, apa cukup melunasi hanya, angsuran yang tertunggak aja itu? Ketik Maksudnya gimana? iya, ketika itu kan perumahan itu misalkan sudah lama tidak dibayar nih. Hmm. Nah, nanti kan dilelang. Nah, Dilelang. nanti di lelang itu dijual sesuai dengan harga pasaran rumah, eee, apakah hanya membayar misalkan ada apa, ada penyelesaian, ada kesepakatan bisa hanya untuk membayar, tunggakan yang tidak terbayar atau bagaimana? Oh iya, kalau pelelangan itu tujuannya untuk melunasi seluruh hutangnya gitu. Iya, Adapun mengenai nilainya itu nanti ada tim penilai, appraisal namanya iya, gitu. Baik internal maupun eksternal itu tergantung nominal dari hutangnya itu sendiri gitu. mhm. Dari nilai itu nanti akan melakukan pelelangan gitu. Apakah si nasabah tersebut diberitahu, eee, lelangan rumah yang akan dilelang itu dengan nominal berapa dan diajak ikut lelang atau bagaimana? Iya, kalau pemberitahuan pasti ada. Ya, Pemberitahuan bahwa bank akan melakukan pelelangan ya, tanggal sekian dan sekian biasanya mhm, gitu. Adapun kalau nominalnya kan bisa juga dilihat dari kita datang ke KPKNL menanyakan atau dari ke bank juga bisa menanyakan kalau ingin tahu atau melalui online juga bisa biasanya gitu. ya. Nah, kalau misalkan si calon pembeli itu biasanya siapa aja tuh? Dan bagaimana mereka tahu bahwa rumah itu akan dilelang? Kan pembeli itu bisa tahu pertama dari ada informasi dari pihak bank
Kan biasanya yang barang-barang yang mau dilelang itu di depan bank itu dipang-pang gitu, Dipajang. Ya, dipajang ya. gitu. Yang kedua, bisa aja, dari KPKNL gitu. Yang ketiga, bisa juga dari online kan. Kan istilahnya sekarang lelangnya juga lelang online kan. Oh, lelang online. Lelangnya lelang online gitu, tidak offline kalau sekarang mah. Iya, iya. Kebanyakan masyarakat kan mendengar rumah itu akan dilelang, merasa takut dan bagaimana, padahal sebaiknya nih kalau misalkan Mhm. angsuran sudah tidak terbayar dan akan dilelang, apa yang harus dilakukan? Ya, sebaiknya itu, kita bersama menjual secara mandiri bersama pihak bank gitu. Ya, Bahwa pembelinya udah ada, beritahu ke bank bahwa daripada lelang, biasanya lelang kan harganya rendah gitu. ya, Makanya kalau kita sudah tidak sanggup membayar, lebih baik kita jual sendiri gitu, supaya harganya lebih tinggi dan koordinasi dengan bank. iya. Nah, ketika misalkan akhirnya rumah itu dilelang dan, ada pembeli nih. Nah, Hmm, uang uang si nasabah kan udah masuk tuh dari awal, misalkan udah 5 tahun nyicil. Nah, hmm. akhirnya dilelang, itu bagaimana uang yang nasabah sudah mengangsur selama 5 tahun itu? Iya, kalau, hasil dari lelang itu, hitungannya bukan kita sudah mengangsur berapa lama, tapi total hutang terakhir itu berapa, harga lelang itu yang laku berapa gitu. Iya, Nanti kalau ada kelebihan, nanti juga akan dikasihkan ke nasabah gitu. dikembalikan. Dikembalikan ke Mmm, nasabah, kelebihannya itu. oh, iya. Gitu. Nah, mungkin itu sekilas tentang masalah lelang. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel kita. Terima kasih.